Ending tragis di sini, meskipun definisinya bersifat menyedihkan, tapi agak beda sama ending biasa yang cuma bikin nangis. Kalau masalah nangis mah, pas gua nonton Keon pada lulus juga, air mata gua pada keluar anjir. Buat contoh, ending tragis tuh mungkin lebih condong ke keadaan di mana para karakter di dalamnya pada mati semua lah. Si MC dipaksa ngebunuh sahabatnya sendiri lah, sampai si MC-nya mati berkorban demi keselamatan dunia. 次はないない。来年の学園祭はもっともっと上手くなってるよ。 Wait, sebelum masuk ke pembahasan, gua cuma pengen nanya sama lu semua. Pernah gak lu ngerasa kalau HP lu itu sering banget ngelag? Entah itu pas ngegame ataupun ngebokep di kucing poi. Nah, kalau iya, lu wajib banget nyoba sebuah aplikasi pembersih bernama iClean. Yang gue yakin lu sendiri juga pasti udah pada tahu. Selain punya fitur pembersih, aplikasi ini juga punya fitur memory booster yang secara ajaib bisa bikin HP lu makin kenceng plus stabil. Udah gitu, sampah-sampah tersembunyi di HP lu bisa langsung dibersihin. So, tunggu apa lagi? Lu bisa langsung download iClean dengan pakai link yang ada di deskripsi. Makasih udah dengerin segmen sponsor ini sampai selesai dan selamat menikmati pembahasan gua kali ini. Nomor 1, Banana Fish, tayang perdana Summer 2018. Bertema tentang betapa kelamnya kehidupan para mafia, yang siapapun terlibat di dalamnya sampai akhir hayat mereka, orang-orang tersebut kagak bakal pernah dapet kebahagiaan. Sama kayak yang dialamin seorang cowok bernama Ashlan, atau biasa dipanggil Ash, yang jadi tokoh utama di anime ini. Cowok ini punya latar belakang kehidupan yang terbilang kelam. Sejak kecil, doi udah masuk jadi anggota mafia. Terus pas di sana nih cowok malah jadi bahan sodomian. Pas nginjak umur 17 tahun, doi kehilangan kakaknya, yang padahal pengen si Ash sembuhin, dengan nguak rahasia obat bernama Banana Fish. Di sepanjang perjuangannya nyari tahu soal obat itu, si Ash ini bahkan sampai cerita tamat sering banget menderita. Orang-orang tersayang di sekitarnya pada matilah. Udah gitu endingnya juga malah open ending, yang artinya kelanjutan atau ending nih cerita terserah gimana selera si penonton. Yang jelas kalau dinilai dari adegannya udah pasti si Ash pada akhirnya mati juga. Nomor 2, Somali Tomori no Kami-sama, tayang perdana Winter 2020. Berawal dari pertemuan seorang loli manusia sama sosok golem yang jadi pelindung di sebuah hutan di dunia yang terpisah dari keberadaan para manusia. Entah gimana ceritanya tuh loli bisa masuk ke dunia itu. Yang jelas dilihat dari penampilannya, si loli ini mantan budak yang kemudian diadopsi jadi anak sama tuh golem. Tapi berhubung si golem udah hidup selama 998 tahun 253 hari dan golem cuma dijatah hidup sampai 1000 tahun, jadi ya sisa hidupnya itu kagak bakal cukup buat nemenin tuh loli sampai gede. Apalagi doi tinggal di dunia yang isinya monster pemakan manusia semua. Nah, maka dari itu, si golem bareng si loli ini ngelakuin perjalanan demi nyari manusia lain yang mau ngurus tuh loli. Hanya sayang, di tengah perjalanan si golem ini sempet ngamuk, terus ngurangin masa hidupnya secara drastis. Udah gitu, status masa hidupnya juga udah gak tentu. Yang suatu saat bakal datang hari di mana sosok ayah golem yang disayang manusia bernama Somali itu menghilang jadi debu. 初めから理由など明白だった。ただ私はあの笑顔を見続けたかったのだ。 Nomor 3, Vinland Saga, tayang perdana Summer 2019. とっととかかってこい。いや、さすがにそれじゃ戦えないだろう。せえ、てめえの情けなんだ。Thorfinn, seorang anak dari prajurit Viking yang dikatakan terkuat dan paling brutal bernama Thor. Suatu ketika, pas si Thorfinn bareng babehnya itu lagi ngelakuin perjalanan, mereka berdua harus dihadepin sama sebuah takdir yang kejam. Demi ngelindungin anaknya, si Thor ngorbanin dirinya sendiri dan mati dihujanin anak panah, tepat di depan mata si Thorfinn. Semenjak hari itu, si Thorfinn berubah jadi anak yang penuh dendam dan pengen ngebunuh orang yang udah ngebunuh babehnya itu. Pembunuh itu bernama Askeladd. Nah, mulai dari sini, entah kenapa si Thorfinn sama si Askeladd ngebentuk sebuah ikatan yang terbilang aneh. Karena lu tahu sendiri kan, si Thorfinn tuh pengen balas dendam. Tapi si Askeladdnya malah ngegedein si Thorfinn sampai jadi pembunuh hebat. Namun tragis, dendam si Thorfinn itu kagak bakal pernah terbalaskan. Karena si Askeladd juga pada akhirnya malah mati di tangan orang lain.
ノルドの戦士なんだろ。そしたらご褒美に決闘してやるよ。 Nomor 4, Babylon, tayang perdana Fall 2019. Anime yang sampai sekarang masih ninggalin perasaan sebel di hati gua anjir, gara-gara ending tragisnya yang ampas banget. So, endingnya sendiri kayak gimana sih sampai bikin gua sebel? Nah, sebelum gua kasih tahu, gua pengen ngejelasin dulu soal sinopsis nih anime. Jadi ceritanya gini, kebayang nggak gimana jadinya kalau di dunia ini ada sebuah undang-undang yang ngeperbolehin seseorang buat bunuh diri? Pastinya banyak banget negara atau orang yang nentang. Nah, Babylon berfokus ke hal tersebut. Dalang dibalik semua kejadian gila itu adalah seorang cewek lonte yang punya sebuah kekuatan buat bikin siapapun orang yang dengar suara atau ngelihat bodinya ngerasa sange, terus nurutin segala hal yang si lonte ini minta. Sampai akhirnya ada seorang jaksa yang pengen ngehentiin semua kejahatan tuh lonte. Tapi sayang, pada akhirnya tuh jaksa mati dan si lonte goblok itu yang menang. Yamero! Oi! これって正しくないわ。すごく良くないわ。とってもとっても悪いことだわ。私、悪人なんです。 Nomor 5, Happy Sugar Life, tayang perdana Summer 2018. だから、ごめんね。 Pada suatu ketika, ada seorang cewek yang kagak ngerti sama apa yang namanya cinta ataupun kasih sayang. Bahkan saking pengen taunya, pas SMA nih cewek tuh ngelonte, terus gonta-ganti cowok mulu. Dan pastinya terus-terusan kentu, cuma demi nyari arti cinta tersebut. Sampai suatu hari, doi nyulik seorang loli yang doi jadiin tahanan di rumahnya. Yap, cewek tersebut pada akhirnya berubah jadi sosok yandere yang gak akan ngebiarin siapapun ngambil tuh loli ataupun ngeganggu kehidupan mereka. Meskipun pada akhirnya mereka berdua mutusin buat bunuh diri. Tapi si cewek yandere itu malah ngorbanin dirinya sendiri jadi airbag supaya si loli kagak ikut mati. ごめんね、私。そういうのはもうやめたの。だって私は生まれ変わったんだから。 Nomor 6, Kuzuno Honkai, tayang perdana Winter 2017. 見るな見るな。 立ってる。 Ceritanya berfokus ke kisah seorang cowok bernama Mugi sama cewek bernama Hanabi. Si Mugi ini padahal orangnya bisa dibilang tipikal cowok yang bisa dapet cewek manapun sekali kedip. Tapi anehnya doi malah suka sama seorang lonte yang demen tidur sama laki manapun. Sedangkan si Hanabi orangnya tuh cakep terus baik banget. Kalau doi mah selera cowoknya masih bisa masuk di akal. Soalnya kan si Hanabi ini suka sama seorang guru sekaligus tetangganya yang baik juga. Apesnya ternyata cowok yang si Hanabi suka itu malah jatuh cinta juga sama si cewek lonte tadi. Emang sinjir, gue akuin pesona cewek lonte tuh anehnya bisa narik cowok manapun. Nah, karena cinta si Hanabi sama si Mugi yang tak terbalaskan, akhirnya mereka berdua mutusin buat ngejalin sebuah hubungan buat sekedar pelampiasan doang. Pada akhirnya, bahkan sampai cerita tamat, mereka kagak pacaran. Terus malah ditinggal kawin sama orang-orang yang mereka cinta. 嘘じゃないよ。私もずっと麦ちゃんのこと。決めたのに俺もう一人にしないって。 Nomor 7, Recreators, tayang perdana Spring 2017. それをあなたに伝えられて本当に良かった。私もあなたが大好きです。 Mulai dari para karakter yang ada di dalam anime, light novel sampai game, di dunia Recreators semuanya jadi nyata dan muncul ke dunia di mana manusia yang udah nyiptain mereka tinggal. Bisa dibilang, nih anime itu anime reverse isekai. Nah, pas mereka muncul, mereka jadi sebuah ancaman buat kedamaian dunia. Karena ada beberapa karakter yang berniat ngehancurin bumi, dipimpin sama seorang karakter dari pencipta yang udah mati bunuh diri. Si karakter ini bernama Altair. Doi berniat ngebalasin dendamnya sama umat manusia, karena udah
bikin penciptanya ngerasa sengsara karena bulian sama tuduhan kalau dirinya itu ngelakuin plagiat di gambar ciptaannya, yang sampai bikin doi depresi terus bunuh diri. Endingnya juga bikin nyesek banget seriusan. Singkat cerita, si Altair ini berhasil dikalahin dengan make penjelmaan karakter yang berwujud penciptanya yang udah meninggal. Nomor 8, Inuyashiki, tayang perdana Fall 2017. よしよし焼いた早く早く空を越えて Ichiro Inuyashiki, seorang kakek berumur 58 tahun yang hidupnya udah gak lama lagi akibat dari penyakit yang doi derita. Sampai datang suatu malam di mana doi bareng seorang anak SMA bernama Shishigami Hiro ngalamin sebuah kematian karena ada alien yang tiba-tiba muncul di tempat mereka diem. Alien itu punya semacam teknologi yang bahkan kekuatannya itu bisa dipakai buat ngehancurin bumi. Nah, teknologi itu mereka pakai buat ngebangkitin sekaligus ngerakit lagi tubuh dua orang yang udah mati tadi. Pas bangkit, mereka berdua jadi semacam cyborg yang bisa ngelakuin segala hal, mulai dari kekuatan super sampai nyembuhin segala penyakit. Si kakek tadi jadi pahlawan, sedangkan si bocah malah jadi pembunuh berantai. Singkat cerita, muncul sebuah asteroid yang bakal ngehantem bumi, dan satu-satunya kekuatan buat ngehentiin asteroid tersebut adalah dengan make teknologi yang alien tadi tinggalin. Yap, bener banget. Pada akhirnya, mereka berdua ngorbanin diri mereka buat meledak terus ngancurin asteroid tersebut. Kalau si Hiro sih emang udah pantas mati, tapi yang bikin sedih tuh si kakek juga ikutan ngorbanin diri. Nomor 9, Boku wa Tomodachi Gasakunai, tayang perdana Fall 2011. Anime harem yang bukan bener-bener anime harem. Maksud gua, kalau biasanya kan anime yang berlabel harem pasti punya akhir cerita di mana si cowok kawin sama semua cewek yang suka ke dirinya, atau kalau enggak milih salah satu cewek yang pengen doi kawinin. Nah, kalau anime yang biasa disebut Haganai ini beda. Ketika light novelnya udah tamat, si tokoh utama kagak milih satupun cewek yang udah jelas suka ke tuh cowok, dan lebih milih kabur dari tanggung jawab buat ngasih jawaban pasti ke para cewek itu. Banyak banget nyer yang gak suka sama ending tersebut karena si MC dinilai pengecut plus bajingan banget. Haganai sendiri sih inti ceritanya tuh cuma berfokus di sekitaran kehidupan yang dijalanin seorang cowok bernama Hasegawa Kodaka yang bikin sebuah klub persahabatan di sekolahnya. Pas di sana si Kodaka dapat banyak banget selir, mulai dari loli sampai cewek beropai gede. Nanda sono tabekata. チョコバナナをいやらしく食べる練習です。興奮しますか？ Nomor 10, Akame ga Kill, tayang perdana Summer 2014. Gue juga heran, entah kenapa pas animenya tamat, orang-orang yang nonton ngerasa kaget banget sama ending ceritanya. Padahal kalau dibaca dari judulnya juga, mereka harusnya udah pada tahu kalau si Akame doang lah yang bakal hidup sampai akhir. Ya, dengan kata lain, sama aja kayak Naruto dulu. Kalau si Naruto-nya mati, masa judulnya diganti jadi Sasule? Jadian nih anime juga judulnya kagak jadi Tatsumi ga Kill, gara-gara semua sudut pandang ceritanya berfokus ke si Tatsumi, yang padahal doi sama teman-teman seperjuangannya pada mati semua. Ceritanya sendiri terbilang simple. Konsepnya cuma tentang pemerintah negara atau kerajaan yang korup. Terus ada tentara revolusi yang pengen ngehancurin pemerintahan itu. Nah, si tokoh utama ada di pihak revolusi. Tatsumi, soba ni omae ga ite kuretara yokatta no da kana. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nambahin atau gimana, lu bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, terus jangan lupa juga mampir ke fanpage Distrik Anime di Facebook. Kalau lu kesana, mungkin lu bakal dapat postingan yang kagak gua bikin di sini. So, jangan lupa di like juga. Linknya ada di deskripsi. Semoga lu enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lu. Sekian dari gua. Sorry kalau udah salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!